Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Oke, melanjutkan video dari X00RD ya, Asus Zenfone Live L1 yang mati total kemarin. Kali ini kita akan coba untuk memasang CPU dan eMMC-nya. Jadi kemarin kita sudah jumper kolong, kita sudah coba cek apakah yang menyebabkan handphone ini bisa mati total. Dan bisa kita ketahui ternyata ada putus jalur di bagian bawah CPU-nya. Jadi untuk step selanjutnya kita harus pasang CPU-nya ini MSM 8917, kita wajib pasang kembali. Untuk pencetakan aman ya, ini IC-nya untuk pencetakan aman MSM 8917. Saya rasa ini masih dalam keadaan baik karena untuk video yang pertama kemarin itu Firehose-nya masuk ya, EDL mode 9008 juga masuk. Jadi bisa dipastikan untuk CPU-nya masih bisa bekerja dengan bagus. Kita pasang kembali untuk CPU-nya. Jangan lupa untuk titiknya jangan sampai terbalik atau tertukar ya. Jadi usahakan presisi juga untuk pemasangan. Di sini saya memakai blower Quick 850 digital dengan heater di 340 derajat dan angin di kisaran 4. Jadi mungkin setelan untuk blower teman-teman berbeda ya mungkin. Untuk di saya ini angin dan heater cukup dengan 340 serta angin di 4. CPU sudah siap kita pasang. Perlahan saja, jangan sampai goyang ya pastinya. Jadi step selanjutnya setelah kita pasang CPU-nya, kita pastikan dulu untuk handphonenya terdeteksi di PC atau tidaknya. Jadi kita fokus untuk menghubungkan handphone ini dalam keadaan tidak ada eMMC-nya atau tidak ada IC flash-nya. Kita hubungkan ke PC ya. Pastikan untuk handphone ini terdeteksi 9008. Jadi teman-teman wajib untuk memastikan menggunakan CPU saja harus terdeteksi 9008. Oke, kita cek dulu ini tidak short ya. Jadi pemasangan CPU-nya benar. Semoga saja bisa terhubung ke PC dalam posisi 9008. Kita dinginkan dulu, setelahnya kita akan coba rakit namun tanpa IC flash ya. Dan kita wajib untuk menghubungkan ke PC sebelum pemasangan IC flash-nya. Kita tutup dulu untuk UV eMMC toolbox-nya. Kita buka device manager ya. Kita buka device manager, kita fokus di bagian port COM agar handphonenya terdeteksi di mode EDL ya 9008 tanpa IC flash. Oke, bisa teman-teman ketahui di sini Qualcomm HS USB key deloader 9008 COM11 sudah masuk. Berarti bisa dipastikan untuk pemasangan prosesor atau CPU-nya berhasil. Lanjut, berarti kita siap untuk pemasangan IC flash ya. Setelahnya untuk pemasangan prosesor atau CPU-nya sudah berhasil, berarti setelahnya kita pasang eMMC-nya kembali. Karena di video yang kemarin itu bisa kita pastikan untuk eMMC-nya tidak ada masalah. Dan untuk jumper kolong sudah kita lakukan. Untuk pemasangan prosesor juga sudah kita pasang, terdeteksi 9008. Setelahnya kita pasang eMMC-nya, semoga saja tidak ada masalah setelahnya. Oke, untuk pemasangan eMMC berhasil, kita dinginkan dan setelah ini kita rakit ulang kembali. Oh iya, ini jangan lupa untuk pembersihan ya, kita bersihkan dulu. Setelahnya kita rakit ulang kembali dan kita coba. Tadi di video pertama kita coba cek untuk baterainya hanya 3,6. Seharusnya masih bisa hidup ya, masih bisa hidup, namun dalam keadaan baterai minim. Kita rakit sekarang.
Kita coba untuk masukkan charger ya. Kita coba apakah indikator baterai untuk pengecasan berjalan. Oke, alhamdulillah berarti aman ya untuk pemasangan eMMC, dan prosesornya ini berjalan dengan bagus. Berarti untuk jumper kolongnya berhasil, pemasangan CPU berhasil, eMMC kita cek juga aman. Setelah kita pasang tidak ada masalah dan siap kita coba hidupkan ya. Oke, logo Asus sudah muncul, berarti bisa dipastikan untuk booting sudah normal. Logo Asus sudah muncul, handphone sudah dalam posisi loading ya, akan masuk ke menu. Namun saya akan coba untuk flashing saja. Jadi untuk memaksimalkan softwarenya kita akan coba upgrade untuk firmware-nya. Kita masuk ke PC lagi, klik kanan untuk device manager, kita akan coba fokuskan masuk ke EDL lagi, biar teman-teman bisa memastikan yang tadi untuk sending Firehose-nya gagal, sending ping file ya. Apakah setelah penjamperan kolong dan pemasangan eMMC-nya sudah berhasil, apakah masih error di software atau tidaknya, kita akan coba ya. Sudah kita pastikan masuk ke EDL mode, setelahnya kita buka UV. Key loader 9008 COM11 sudah terdeteksi dengan bagus. Namun sayang untuk UV Android Toolbox-nya malah loading ya. Ini saya coba tutup. Kita buka kembali untuk UV Android Toolbox-nya, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga UV Android Toolbox-nya terbuka. Setelahnya kita akan coba untuk identify device ya di mode EDL atau 9008. Oke, masuk ke tab Qualcomm untuk brand Asus, platform Qualcomm, model Asus X00RD. Untuk chipsetnya Qualcomm MSM 8917 ya. Sudah bisa kita pastikan MSM 8917. Kita identify device, apakah akan gagal atau sudah bisa terdeteksi dengan bagus ya, dan bisa teman-teman ketahui ini terdeteksi dengan baik ya. Untuk eMMC nya 8917 ini prosesornya aman, eMMC juga terdeteksi dengan bagus. Kita coba flashing menggunakan fastboot saja ya. Nanti filenya sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa unduh untuk file fastbootnya, tidak perlu masuk ke EDL mode, bisa langsung menggunakan fastboot mode dan bisa klik flash all tadi ya. Untuk MSM 8917 dan MSM 8937 saya akan sertakan firmware-nya. Kita coba flashing sekarang. Oh, ini masuk ke fastboot berarti ya, karena ini EDL mode, jadi kita flash no fastboot device connect ya, karena memang ini dalam posisi EDL mode. Jadi kita hidupkan, kita tekan tombol volume atas dan power bersamaan. Ini jangan sampai salah, untuk masuk ke fastboot modenya tombol power disertai tombol volume atas, kita tekan bersamaan. Nanti akan ada tampilan di layar CSC fastboot mode ya. Kita masukkan kabel USB, kita koneksikan ke PC. Identify device itu sudah terdeteksi untuk fastbootnya, langsung bisa kita flashing saja. Dan proses flashingnya akan coba saya percepat ya untuk flashingnya. Oke, handphone sudah reboot, berarti sudah bisa masuk ke menu ya. Kita akan fokuskan ke handphonenya. Kita tutup dulu untuk UV Android Toolbox-nya. Sudah kita flashing, untuk firmware-nya sudah kita update sekalian. Identify device di key loader 9008 juga sudah terdeteksi dengan bagus. Untuk update firmware menggunakan fastboot mode juga sudah bisa kita flashing. Kita coba untuk charger dan kita rapatkan semuanya ya, kita rakit ulang kembali. Setelahnya kita masih ada PR untuk cek di bagian jaringan atau sinyal ya.
Oke, sudah ada tampilan untuk pemilihan bahasa, berarti bisa dipastikan semoga saja tidak ada masalah untuk problem yang lain. Kita coba menggunakan power supply ya untuk chargernya. Di video pertama bisa teman-teman ketahui hanya 0,06. Dan apakah kali ini sudah dalam posisi arusnya normal ya? Ya, ini pengisian 3%, benar, karena memang tadi untuk video pertama baterai hanya 3,6. Jadi untuk kemungkinan baterai minim ya, belum full. Dan untuk kuat arus saat pengisian sudah normal juga 0,4, sekitar setengah ampere bisa kita pastikan untuk pengisian berjalan. Kita bisa lewati setelahnya dan kita bisa fokus di bagian pengaturan ya. Setelah ini kita cek untuk versi pita basis dan IMEI-nya. Setelahnya kita bisa masukkan kartu SIM yang aktif. Oke, kita masuk ke pengaturan. Kita cek untuk tentang ponsel ya, tentang ponsel di mana? Sistem tentang ponsel. Informasi perangkat lunak masuk. Untuk status IMEI aman ya, berarti sudah tidak ada masalah, tinggal nanti periksa jaringannya saja. Stepnya terlalu rumit menurut saya ya. Jadi untuk teman-teman bila mana dapati seri-seri Asus seperti ini, itu memang seringnya di bagian CPU problem. CPU problem ini berarti bukan CPU-nya yang bermasalah, namun memang untuk karakteristik PCB-nya itu sendiri itu agak sedikit tipis ya, bukan termasuk PCB yang kuat. Produksinya agak lumayan kurang ini menurut saya. Jadi sebisa mungkin teman-teman lebih teliti dalam artian kalau dapati handphone Asus seperti ini di flash identify device tidak bisa terhubung seperti tadi ya, sending ping gagal, sending ping file tadi, angkat eMMC nya, pastikan teman-teman cek terlebih dahulu untuk eMMC nya apakah sehat atau tidaknya. Tadi di video eMMC nya sehat, berarti bisa dipastikan eMMC tidak ada masalah. Lanjut, eMMC kita singkirkan dan bisa teman-teman fokus di bagian CPU nya, karena kebanyakan kasus seperti ini di bagian jalur masuk ke CPU tadi ada yang bermasalah ya, antara CPU dan eMMC nya ada permasalahan. Jadi untuk ke depan teman-teman lebih berhati-hati bila mana dapati handphone Asus seperti ini atau yang lain. Bila permasalahan sending ping gagal bukan berarti hanya eMMC nya saja, mungkin bisa jadi karena CPU nya juga bermasalah. Oke, saya akan tunggu untuk sinyalnya apakah memang masih bermasalah atau tidaknya, atau ada permasalahan lain. Kita coba untuk charger. Oke, charger masuk, data seluler masuk, tri juga masuk, kartu SIM. Oke, udah masuk semua ya. 4G juga sudah masuk. Kita akan coba untuk memanggil layanan operator. Oke, durasi sudah masuk. Sudah masuk semuanya. Oke, untuk kesimpulan berarti teman-teman pastikan dulu untuk koneksi handphonenya ke UV atau box teman-teman sendiri ya, box sayan teman-teman, identify device. Bila mana terjadi kesalahan sending ping gagal atau tidak bisa di flash, step selanjutnya angkat eMMC, identify eMMC nya apakah masih sehat atau tidaknya. Bila mana masih sehat, berarti step yang dilakukan sama seperti video ini ya, karena seringnya untuk Asus seri ini itu permasalahan ada di bagian PCB nya yang kurang kuat, menurut saya seperti itu.
Oke, tetap jaga harga servisan, like jika bermanfaat video ini, dislike jika tidak bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Pleasure. Nantikan video tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.